Jadi total sekitar 24 meter untuk kandang. Ada 12 plong ya kurang lebih. Paling penting ya teman-teman, kotak obat teman-teman yang harus teman-teman siapkan untuk operasional kandang, kita nyiapkan backup tempur ini, mesin Caca ini 1 ton per jam dari merek Yamichi ini. Kita kasih silase, jadi kalau kita kan sistemnya nabung, ketika bang pakannya banyak kita cari rumput sebanyak-banyaknya. Nah di sini kita tanami juga telo-telo ini, tumbuhnya ini cukup gede ya ini. Jadi kalau di sana itu tanahnya orang belum kepake gitu ya, semoga sih nanti kita ada rezeki, siapa tahu itu bisa kita beli. Oke, selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di sini kita mau bikin konten live tour kandang di Pulau Mas Farm dan juga nanti lahan pakan yang ada di sekitar kandang Pulau Mas Farm. Oke, jadi yang pertama yang pasti kita ada brand identity kita Pulau Mas Farm. Kita kasih yang sederhana aja, setidaknya orang tahu kalau ini peternakan dari Pulau Mas Farm. Kalau untuk secara branding, entah itu kita bikin konten dan lain-lain, ini sangat penting untuk menunjukkan brand identity kita. Yang namanya packaging itu kita pikirkan dengan baik di awal pembuatan kandang ini. Jadi kurang lebih di kandang ini kita kasih banner untuk di depan dan juga di kandang-kandang kita, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian kita masuk ke kandang. Jadi di kandang ini Pulau Mas Farm ini kandangnya ada 2, ada di sebelah kiri saya ini dan juga di kanan saya. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini, panjangnya kurang lebih sekitar 11-an meter kurang lebihnya untuk kandang dan juga untuk penempatan pakan. Terus kemudian di kandang kedua kita ini, sekitar 13-an meter lah. Jadi total sekitar 24 meter untuk kandang, tapi kalau misalkan ditambah dengan tritis-tritisnya ya mungkin 25 meteran atau 26 meter kurang lebih. Terus untuk kandang di Pulau Mas Farm ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sama 7, 12. Ada 12 plong ya kurang lebih. Jadi sekatnya itu ada 12 sekat dengan ukuran yang bervariasi, ada yang 2 meter, ada yang 160, tapi kurang lebih rata-rata kita buat di sekitar 160 cm untuk lebarnya per sekat. Terus kemudian ke belakangnya kurang lebih sekitar 140 cm, semuanya kurang lebih sama 140 cm. Terus kita tambah dengan lumbung pakannya kurang lebih ya ini 40 cm ya ke depan kurang lebihnya. Kalau yang atas mungkin ya 50 atau 45 cm itu. Terus kemudian di sini di Pulau Mas Farm ini kita memang menggunakan konsep atapnya itu adalah UV ya, plastik UV. Jadi plastik UV ini kenapa kita pilih ini ya, kita pengen kandang kita tuh hangat. Jadi ketika panas kotoran-kotorannya kering, dan kita tidak menggunakan kandang panggung. Karena di sini kenapa kita nggak menggunakan kandang panggung, kita pengen membuat satu sistem. Jadi kotorannya ini biar keinjak-injak. Terus kemudian dari sisa pakan ini kemudian kita masukkan ketika ini keinjak-injak menjadi halus, ini udah bisa menjadi pupuk yang matang, pupuk organik yang matang yang langsung bisa kita gunakan untuk bank pakan kita gitu, untuk bank pakan ataupun pertanian yang digunakan di sekitar Pulau Mas Farm ini. Dari segi kandang kurang lebih seperti itu secara ini. Kalau teman-teman pengen spesifikasi kandang, kita udah bikin video-videonya, bisa teman-teman cek lagi. Kalau misalkan pengen bikin kandang kayak gini spesifikasinya berapa, kemudian kalau misalkan bikin sendiri habisnya berapa, itu nggak nyampe 500.000, teman-teman bisa dapat ukuran kurang lebih 3 meteran. Teman-teman udah bisa cek di video kita, nanti kita sematkan di deskripsi. Terus kemudian di sini di paling pojokan, kalau di sini kita semen ya, di depannya kita semen tuh agar bersih aja. Jadi kalau kotoran-kotoran jatuh atau apa-apa tuh bisa kita bersihkan gitu. Ketika kita bersihkan itu ya kandangnya terlihat rapi. Terus kemudian yang di sini kita semennya full ya sampai belakang. Ini fungsinya untuk menempatkan polar ataupun bekatul. Jadi ini kita polar dan juga ini bekatul. Ini kita kasih di sini biasanya. Cuma ini lagi habis ya stoknya, kita belum beli lagi. Kemarin kita cek terakhir harganya ini lagi naik karena ini kemarin puncaknya musim panas. Ini hujan juga baru beberapa hari di bulan Oktober ini. Itu kemarin nyampe 225 terakhir harganya. Jadi agak lumayan, yang sebelum-sebelumnya kita bisa dapat pakannya itu sekitar 173 kemarin yang paling murah, terus naik 180,
205.000, sekarang 225.000. Akhirnya kita pending dulu, nunggu harganya agak normal baru kita beli. Tapi kalau ini udah nyampe habis bis ya mau nggak mau kita beli nanti. Oh ya, ini di sini kita kasih motivasi ya, sedikit kata-kata motivasi. Jadi kalau di sini ya beternak dengan hati bukan dengan ambisi ya. Ini kita tanamkan karena kita yang namanya kita mau beternak itu balik lagi. Kadang orang tuh karena punya uang mikirnya tuh ambisi. Wah kita beli sekian ekor, nanti ketika beranak menjadi sekian, hitungannya sekian, keuntungan per bulannya sekian. Nah itu kalau untuk beternak awal-awal kalau saran kita itu dihindari dulu. Karena ketika beternak itu tidak bisa kita hitung dengan angka. Jadi orang tuh ketika bisnis rata-rata cuma mikirin angka. Indukan sekian, anakannya sekian, setiap berapa bulan kita ini sekian. Tapi tidak memikirkan bagaimana beternak yang baik, bagaimana menangani ketika kambing itu beranak, ketika sakit, ketika seperti apa. Ini kadang orang tuh lupa itu. Jadi malah bangkrut itu karena ya entah mati, entah kembung, entah apa. Ada aja penyakitnya ketika kita beternak. Jadi karena ini berurusan dengan nyawa, jadi jangan pernah teman-teman itu beternak hanya dengan angka, tapi dengan perasaan, dengan hati ya teman-teman. Terus kemudian di sini kita ada mobil pickup yang kita sediakan untuk ngarit, untuk membeli pakan dan lain-lain lah. Untuk operasional kandang kita nyiapkan pickup tempur ini pakai carry 1000. Kenapa kita pakai ini ya, biar karena cc-nya masih 1000, untuk operasional harian masih cukup hemat gitu, karena kita juga nggak perlu yang bertenaga gede atau gimana. Jadi ya kita memutuskan untuk beli Cherry 1000 ini dengan ya berbagai yang kita ubah, kita modifikasi biar enak, interiornya juga kelihatan bersih, ininya juga kinclong. Cuma ini karena kemarin habis kita buat hujan-hujan kotor aja gitu. Velgnya juga racing teman-teman. Terus di sini kita menyediakan mesin cacah ini 1 ton per jam dari merek Yamichi ini, YMCC 1210S. Jadi di sini kita menyediakan cacah ini untuk kita cacah. Di sini kita sediakan terpal ketika ini nyacah. Nanti di sini ada cacahannya lah. Terus di sini kita kasih silase. Jadi kalau kita kan sistemnya nabung, ketika bang pakannya banyak, kita cari rumput sebanyak-banyaknya. Ketika itu sisa, udah misalkan keesokan harinya sehari atau 2 hari, udah agak layu, kita masukkan plastik kayak gini, kita jadikan silase. Nah kemudian ketika musim panas itu kan makanannya agak susah ya, kurang-kurang gitu. Kalau mau cari makan itu biasanya susah-susah, karena juga bang pakan kan kita lagi on progress. Terus kita jadikan silase yang kemudian ketika tiap pagi kita kasihkan silase. Nah ini kan udah mulai dimakan-makan, yang di sana udah habis. Oke, terus di sini juga kita menyediakan angkong ya, angkong untuk kita ngasih makan atau kita ya buat usung-usung atau bersih-bersih atau apapun lah yang namanya di kandang kan kita pasti butuh ini. Terus kemudian di situ kita keran air pasti, terus kayak arit atau tali-tali apa kita sediakan juga di situ untuk kebutuhan kandang. Kalau ini untuk nyombor juga, ketika kita polar kan kita kasih makan juga kita polar gitu. Terus kemudian paling penting ya teman-teman, kotak obat teman-teman yang harus teman-teman siapkan, harus teman-teman pelajari. Ketika demam itu seperti apa, ketika penanganannya gudeg itu seperti apa, obat-obat seperti Medoxy LA, obat kutu, obat semprot untuk sterilisasi, terus kemudian Wormectin, komik dan lain-lain. Teman-teman harus selalu siap sedia, yang namanya obat ini pasti dibutuhkan di kandang. Terus kemudian di sini kandang kurang lebih spesifikasinya kita itu. Terus kita masuk ke lahan pakan ya. Di sini sebenarnya kita kemarin udah nanam beberapa, cuma di sini di pinggir-pinggir ini. Jadi kalau ini tanah orang ya, jadi di pinggir-pinggir ini di batasnya kita tanami. Kemarin tuh ada lirisidi, ada telo Papua, cuma karena memang kemarin tuh lagi kering banget dan kita nggak sempat mau nyiram-nyiram, akhirnya pada mati. Tapi ada beberapa yang hidup di sana. Nah di sini kemarin kita kasih lirisidi lagi, kita tancepin lagi buat batas, sekaligus ini juga buat bang pakan kita. Jadi di sini kita puteri bang pakan ini udah mulai, karena ini hujan ada beberapa hari, mungkin udah semingguan ini di Oktober ini. Jadi rumput-rumput udah mulai hijau, udah mulai gede-gede. Nah awalnya di sini tuh bambu-bambu ya. Jadi bambu-bambu ini kan kemarin nutupin, jadi di sini tuh lahannya kelihatan runggut ya kalau orang Jawa itu bilangnya. Nah ini kita
potong semua. Nah kurang lebih yang kita buat kandang itu sisa yang di sini. Ini besok ya dibuat apalah, lanjaran atau apa nanti. Terus ini kita sisakan ya sedikit, kalau bisa ini nanti ya kalaupun hidup ya hidupnya biar ke sana. Tapi yang di sini kita mau coba kita matikan, kita bersihkan. Nanti kalau ke depan peternakan ini mulai jalan, kita bikin lagi kandang di sini ke sana lah kurang lebih ya. Kita juga tanami lagi. Nah ini kan sederet, kalau teman-teman bisa lihat ke sini, ini sederet itu kita kasih telo karet. Nah ini telo karet ada lirisidi gitu juga di sini. Ini ada yang udah tumbuh ya lirisidi, cuma emang paling cepet telonya, jadi ya udah ini pas pada kalah. Terus kemudian di sini juga awalnya di sini itu juga ada bambu-bambu nih di bawah, ini full ini bambu-bambu sampai sana. Terus akhirnya kemarin itu kita tebangi, kita bersihkan, itu ada tumpukan bambu yang udah mulai tertutup dengan hijauan-hijauan rumput-rumput liar. Nah di sini kita tanami juga telo-telo ini, telo, ada yang telo karet, ada yang telo biasa, kemudian ada ubi jalarnya ini. Terus kemudian di sana juga ada rumput gajah, itu juga kita buat bang pakan. Kemudian pisang-pisang ini awalnya pisang-pisangan dulu banyak ini yang di kandang kita buangin di jurang ini, cuma kita ini karena nggak tahu mau dibuang kemana awalnya, terus malah pada tumbuh, malah sekalian bisa kita bikin bang pakan. Jadi bang pakan kita yang di kandang kurang lebih tuh ini ya, jadi kita di sekitar kandang kita semuter kita kasih minimal telo karet ataupun lirisidi. Dan ke depan mau ada telo Papua, cuma kemarin kita juga udah nanam telo Papua, cuma karena emang saking keringnya itu tadi banyak yang mati. Di sini ada yang telo Papua tumbuhnya baik, karena mungkin di sini kan penyerapan airnya kan banyak ya, nutrisinya banyak. Itu telo Papuanya ada satu, itu bisa di zoom, itu tumbuhnya cukup gede, tumbuhnya ini cukup gede ya, ini cukup udah lumayan lah. Kemarin ada dua itu sama yang agak situ agak kecil gitu. Jadi paling nanti kita mau coba beli lagi untuk kita tanami di sini maupun di nanti di lahan bang pakan yang kemarin kita tanami, karena musim kering itu tumbuhnya jadi nggak maksimal, jadi kecil-kecil kayak belum gede-gede gitu. Nanti paling kita ke sana lagi. Jadi ini untuk lahan bang pakannya ya, kurang lebih ini cukup gede, ada rumput gajah, pohon pisang, telo Papua, telo karet, jadi banyak kurang lebih kayak gini yang kita manfaatkan untuk jadi bang pakan di tempat kita. Oke, jadi itu aja untuk konten kali ini, live tour di Pulau Mas Farm ini, dari mulai kandang, fasilitas, dan juga bang pakan yang ada di Pulau Mas Farm. Kalau di sana itu tempat orang ya, tanahnya orang belum kepake gitu, nggak kepake karena kayaknya tanahnya banyak, tapi yang di sini nggak kepegang gitu dari yang orangnya. Ya semoga sih nanti kita ada rezeki, siapa tahu itu bisa kita beli. Pokoknya doa yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Siapa tahu nanti kita bisa beli, itu kan kita beli untuk kita bang pakan atau kita perluasan kandang. Semoga aja. Jadi itu aja untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.